Yo, nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1111 sudah rilis versi bajak lautnya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece Chapter 1111. Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama O-Player sekalian. One Piece Chapter 1111 mendapatkan judul Perisai Matahari, di mana judul kali ini merujuk pada teknik gabungan dari Dory dan Brogy yang digunakan untuk menahan serangan dari Gorosei. One Piece kembali mendapatkan jatah Color Spirit, di mana kali ini Oda menggambarkan kru topi jerami, Vegapunk, Bonnie dan Kuma sedang makan kentang goreng di atas kelompok ubur-ubur. Vegapunk berada di dalam robot kapal selam, sedangkan Bonnie berada dalam wujud bocil FF-nya. Dia makan kentang goreng bersama Nami dan juga Chopper. One Piece Chapter 1111 diawali dengan memperlihatkan burungnya Saint Marcus Mars yang terbang dan melesat ke arah Levis. Akhirnya Saint Mars berhasil masuk secara paksa ke dalam area Levis dengan cara menembus barrier Frontier Dome yang melindungi area tersebut. Dari atas langit, burungnya Saint Mars melihat Jinbe yang saat ini sedang berdiri di dekat area pertempuran dari Zoro dan juga Rob Lucci. Jinbe ternyata juga melihat siluman burung raksasa tersebut. Dia berkomentar mengenai haki Saint Mars yang benar-benar kuat. Jinbe kemudian menghampiri Zoro sambil bertanya, apakah pertarungannya selesai? Masih belum, dia masih berdiri, jawab Zoro. Diperlihatkan Rob Lucci yang masih tegak berdiri dengan 3 luka tebasan di area dadanya. Kepalanya mendongak ke atas sembari mendesah kesakitan. Mulut dan dadanya pun terlihat berlumuran darah. Sanji tiba-tiba kembali menghubungi Jinbe melalui Denden Mushi dan bertanya apakah dia telah berhasil membawa Zoro bersamanya. Aku sedang melakukannya sekarang, jawab Jinbe. Jinbe kemudian memegang Zoro dan mengatakan jika dia sudah memenangkan pertarungannya. Dan inilah saatnya mereka untuk pergi. Jinbe memutuskan untuk menggendong Zoro agar dia tidak tersesat. Dia kemudian berbalik arah dan menggunakan teknik karate manusia ikannya ke arah Rob Lucci sembari meminta maaf kepadanya. Gosenmai Gawara Shoto. Ternyata Jinbe tidak menyerang Rob Lucci. Dia menggunakan tekniknya untuk menghempaskan tanah dan membuat kabut asap agar Rob Lucci tidak mengetahui kemana arah mereka pergi. Rob Lucci terlihat kembali ke wujud manusianya. Beberapa saat kemudian Mars tiba di lokasi di mana Rob Lucci berada. Zoro yang duduk di atas punggung Jinbe sempat menengok ke belakang karena dia merasakan sesuatu. Hei, apa itu? Tanya Zoro yang sempat melihat burungnya Saint Marcus Mars. Saint Mars menghampiri Rob Lucci sembari berubah kembali ke wujud manusianya. Mars bertanya pada Lucci di mana York yang kemudian dijawab Lucci bahwa York sedang ditahan di ruang kontrol pada bangunan A, lantai keempat laboratorium. Rob Lucci kemudian melaporkan situasi yang terjadi. 2 orang yang kabur dari sini barusan adalah Roronoa Zoro dan Jinbe sang kesatria lautan. Sisanya 5 anggota bajak laut topi jerami dan 2 Vegapunk berada di belakang Levis. Mereka sedang membuat persiapan untuk melarikan diri. Kemudian di dasar laboratorium ada 85 agen Superpol serta 4 Seraphim. Lucci juga menambahkan bahwa pesan serta film panas milik Dr. Vegapunk akan mulai dalam waktu 6 menit lagi. Mars memuji kinerja Lucci. Kalau begitu, aku sudah tidak punya pertanyaan lagi, ucap Mars. Saint Mars kemudian kembali ke wujud siluman burungnya untuk segera pergi ke area laboratorium milik Dr. Vegapunk. Sebelum Mars pergi, Lucci meminta satu permintaan kepadanya. Juga, partnerku yang terluka ada di sana. Tolong ampuni hidupnya, ucap Lucci. Mars melirik ke arah Lucci sembari berkata, itu akan sulit untuk tidak menginjak serangga yang memang seharusnya dimaksudkan untuk diinjak. Adegan berpindah ke area pertempuran Luffy yang berada di pusat Pulau Egghead. Diperlihatkan Luffy sedang temu kangen sembari cipika-cipiki dengan Dory dan juga Brogy. Ini sudah 2 tahun ya, para pak tua raksasa, ujar Luffy yang hinggap di telapak tangan Brogy. Dory menyambut Luffy. Dia berkata jika mereka hampir tidak mengenali Luffy dengan penampilan wujud gear kelimanya. Brogy tertawa dan bertanya bagaimana Luffy bisa tahu wujud dari dewa yang diceritakan turun-temurun di Elbaf. Ucap Luffy yang kebingungan. Brogy kembali menjelaskan jika yang sedang dia bicarakan yaitu mengenai penampilan Luffy saat ini.
Dan hal itu membuat Dory dan Brogy merasa sangat gembira. "Aku tidak tahu apa yang sedang kalian katakan, tapi bicaranya nanti saja," ucap Luffy. Di sisi lain, para Gorosei mengomentari temu kangen yang sedang dilakukan oleh Luffy bersama dengan kedua raksasa tersebut. Siluman babi ngepet Walkuri pun berkata, "Raksasa? Ini kombinasi yang buruk," tambah si siluman banteng Saturn. Dory kemudian melihat ke arah makhluk lelembut yang ada di hadapannya. Dia berkata jika wujud hewan buas raksasa pada Gorosei mirip seperti hewan buas yang ada di hutan Elbaf. "Pak Tua, tujuan kami bukan untuk bertarung, tapi untuk lari," teriak Luffy pada Dory dan Brogy. Dory ternyata sudah mengetahui semuanya karena sebelumnya mereka berdua sudah bertemu dengan Sanji. Brogy menambahkan bahwa Sanji memberitahu jika mereka sudah berhasil menemukan Luffy. Dia meminta mereka untuk segera berlari ke bagian belakang pulau. Kilas balik singkat pun diperlihatkan. "Dory, Brogy, kami mengandalkan kalian," ucap Sanji. "Santuy bro, kita akan bertemu lagi nanti," ucap Brogy. Flashback pun berakhir. Dory menceritakan bahwa mereka melihat koran lampu merah milik Morgan. Dia mengatakan jika bajak laut topi jerami sedang dikepung oleh angkatan laut, sehingga mereka datang untuk menyelamatkan Luffy dan yang lainnya. Dory kemudian meniupkan sebuah tanduk Viking. Ternyata itu sinyal untuk para raksasa yang lain. "Tampaknya kapten kita sudah bertemu dengan Luffy si topi jerami. Mundur sampai ke kapal. Pelarian kita dimulai sekarang. Satu-satunya misi kita adalah mengumpulkan mereka dan kabur. Bahkan walaupun kita menyerang kapal-kapal itu tidak seperti mereka punya harta karun," teriak salah satu raksasa. Para keroncong angkatan laut terlihat panik ketika mendengar suara trompet itu yang menggema ke seluruh pulau Egghead. Sen Walkuri sadar jika suara trompet itu adalah sinyal untuk para raksasa melarikan diri dan akan menjadi masalah jika mereka bisa melarikan diri dari pulau Egghead. Walkuri kemudian mengeluarkan seruan peringatan untuk menandingi suara dari trompet tadi. "Jangan lari!" teriak Walkuri. Walkuri menggunakan haki raja dalam raungannya. Mirip seperti tangisan Big Mom saat foto Mother Carmel dihancurkan oleh Brook di Whole Cake Island. Raungan Walkuri membuat mata, luka, topi, sendal, dan bahkan bagian ujung celana Luffy yang tergulung terpisah dari tubuh Luffy. Brogy memasang wajah kaget melihat hal tersebut. Efek raungan Walkuri tidak hanya berhenti sampai di situ. Raungan itu ternyata juga mencapai sisi luar pulau dan kapal-kapal perang milik marinir. Beberapa keroncong angkatan laut pun pingsan setelah mendengar suara falos milik siluman babi Walkuri. Brogy pun bertanya, "Apa Luffy baik-baik saja?" Sedangkan Dory mengomentari bahwa Luffy punya tubuh yang lucu. Luffy kembali ke wujud normalnya. Luka, mata, baju, sendal jepit swallow-nya pun sudah berada di posisi yang seharusnya. "Raungan Housoko no Haki. Siapa sebenarnya pria ini?" tanya Dory. "Tampaknya dia salah satu anggota dari pemerintah dunia yang angkuh itu," jawab Brogy. Walkuri kemudian menjadikan kedua taringnya sebagai pedang dan berlari ke arah Luffy. Namun Dory dan Brogy berhasil menahan pedang taring milik Walkuri dengan perisai mereka. "Spalin!" teriak Dory dan Brogy. Kanjinya terbaca sebagai Taiyo no Tate atau perisai matahari, tapi kata kanannya terbaca sebagai Spalin. Spalin adalah perisai dalam mitologi Nordik yang melindungi dunia dari panas matahari. "Kalian makhluk yang sangat ditakdirkan. Apa kalian sadar siapa yang kalian lindungi?" teriak Walkuri pada Dory dan Brogy. "Tentu saja, dia adalah teman kami. Gababababab. Gagia. Skill Gate!" teriak Dory dan Brogy yang menggunakan serangan gabungan untuk mendorong si babi ngepet Walkuri. Skill G kanjinya dibaca memisahkan atau mengisolasi, sedangkan kata kanannya dibaca Skill G dari bahasa Norwegia yang maknanya sama. Saturn marah setelah mendengar jawaban dari Dory dan Brogy. Selama mereka terus memanggil Luffy seperti itu, semakin banyak alasan bahwa Luffy benar-benar harus dihapus dari sejarah dunia ini. Saturn kemudian meludahkan beberapa gelembung hitam. "Itu pasti racun! Jangan sentuh itu!" teriak Luffy. Luffy menggenggam sebuah pohon dan mengubahnya menjadi tongkat baseball dengan cara menggerogoti pohon tersebut. Luffy mewarnai tongkat tersebut dengan warna hitam dan ada angka 56 di permukaannya, di mana angka 56 berarti Gomu alias karet dalam bahasa Jepang. Luffy kemudian memukul gelembung racun itu kembali ke arah para Gorosei.
Ah iya, kau bisa mendapatkan kembali racunmu, ucap Luffy. Gelembung racun itu meledakkan Saint Saturn, Jupiter, dan juga Valkyrie. Luffy membuat wajah terkejut ala Gear 5. Apa? Mereka meledak! Salah satu raksasa terlihat memberitahu Dory dan Brogy jika api akan segera membakar seluruh hutan. Baiklah, ayo pergi, teriak Dory. Sepertinya mereka meledak. Kababababa, ucap Brogy. Luffy segera meminta kedua raksasa itu untuk melarikan diri karena dia mengetahui jika kakek-kakek siluman itu adalah makhluk abadi. Saat Luffy mengatakan hal tersebut, terlihat ketika kakek Sugiono itu secara perlahan mulai meregenerasikan kembali tubuh mereka yang terluka. Luffy, Dory, dan Brogy pun berlari menjauh dari para Gorosei. Dory bertanya pada Luffy apa yang dia maksud mengenai keabadian dari para siluman tersebut. Luffy menjawab jika dia pun juga tidak tahu, namun apapun yang dia lakukan kepada mereka, mereka akan terus pulih. Brogy mengatakan jika dia tidak pernah mendengar sebuah kemampuan atau ras yang bisa melakukan hal tersebut. Kau bilang lari, tapi kemana? Gababababa, teriak Brogy. Yap, ternyata api sudah memblokir jalur pelarian mereka. Kemudian diperlihatkan peta dengan lokasi terkini semua karakter di Pulau Egghead dalam versi Chibi. Semua kelompok dari kru topi jerami saat ini sedang bergerak menuju ke arah kapal milik bajak laut Giant Warrior. Cepatlah, Jinbe, Zoro, ucap Nami melalui Denden Mushi. Ya, aku sedang dalam perjalanan, tapi akan lebih cepat jika aku berlari, jawab Jinbe. Lihat, di depan kapal, teriak Bonnie. Ternyata Vice Admiral Pomsky, Guillotine, dan Red King sudah menghalangi jalur pelarian mereka. Kami tidak akan membiarkanmu menaiki kapal ini, Cavalry Bonnie, ucap para Vice Admiral. Adegan berpindah ke lab phase. Mars melihat Yok dan bertanya di mana film panas milik Dr. Vegapunk disiarkan. Yok ketakutan ketika melihat bentuk burungnya Saint Mars. Adegan kemudian berpindah ke kapal marin. Terlihat Kizaru yang terbaring sembari menutupi kepalanya menggunakan lengannya. Salah satu kroco angkatan laut meminta izin untuk melihat dan merawat luka yang diderita oleh Admiral Kizaru. Aku memang terluka, sangat terluka, ucap Kizaru. Kalau begitu, ayo obati lukamu sekarang juga, balas sang kroco. Cukup, biarkan aku beristirahat, tutup Kizaru. Dari penggambaran Kizaru terlihat jelas jika Kizaru sedang tenggelam dalam lautan luka dalam. Kizaru kena mental setelah dia bertanggung jawab atas kematian Dr. Vegapunk, sahabatnya sendiri. Adegan kembali ke Egghead. Salah satu kroco angkatan laut berteriak, "Lapor! Sesuatu yang lebih besar dari raksasa telah muncul di pulau. Ini laporan dari barisan marin di barat laut Egghead. Sepertinya api tidak berefek padanya. Sepertinya makhluk raksasa yang berada di tengah kobaran api itu tengah menggumamkan sesuatu." Diperlihatkan robot kuno yang akhirnya benar-benar bangkit dan saat ini sedang berdiri tegak di area barat laut Pulau Egghead. Dan dia pun berkata, "Aku minta maaf, Joy Boy." Yap, chapter yang benar-benar sangat membagongkan. Robot kuno akhirnya benar-benar bangkit dan saat ini berada di area sebelah kiri dari tempat pelarian dari bajak laut topi jerami. Skenarionya sudah terlihat sangat jelas. Bajak laut topi jerami dan para raksasa berusaha untuk melarikan diri dari Pulau Egghead. Pastinya para Gorosei tak akan membiarkan mereka lolos. Dan sosok yang akan mengorbankan dirinya agar pelarian Luffy bisa sukses sudah jelas adalah si robot kuno tersebut. Saat ini terlihat sangat jelas jika kekuatan Luffy dengan para Gorosei sangatlah jomplang. Hal yang merepotkan adalah kemampuan regenerasi mereka yang di luar nurul. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Luffy tidak berefek pada para kakek Sugiono tersebut. Jelas Luffy butuh buff. Dan hal itu akan didapatkan Luffy saat di Pulau Elbaf nantinya. Dalam chapter ini terlihat jelas jika Dory dan Brogy sangat mengetahui bagaimana bentuk luar dan dalam dari sosok Sun God Nika. Bahkan sampai saat ini Luffy tak sadar jika gear kelimanya adalah wujud dari sosok Dewa Matahari Nika. Itulah mengapa Luffy masih belum mengetahui potensi terbesar dari gear kelimanya itu. Dan di Elbaf lah semuanya akan terungkap. Luffy tentunya akan bisa memaksimalkan potensi dari kekuatan Nika, kekuatan imajinasinya, kekuatan yang bahkan ditakuti oleh para Gorosei. Sekedar mengingatkan, pada akhir One Piece chapter 1111, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya yang sangat mengandung bahwa One Piece 3 minggu ke depan bakalan libur.
Mimin mau kasih tahu nakama kalau ada cara baru buat dapet cuan tiap 2 menit sekali. Cuman mainin game favorit kalian di handphone. Sini-sini bocil ML sama bocil FF merapat. Cuan yang kalian kumpulin bisa langsung dicairin ke Dana, OVO, atau GoPay kalian loh. Lumayan lah bisa buat nambahin fulus jajan Mimin kalau mau beli kue apem sama boba ohoe. Buruan download aplikasi X-World, link dan tutor ada di kolom deskripsi ya nakama. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Yos nakama, itulah video review dan analisis untuk One Piece chapter 11. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya. Agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.